Jika sebelumnya kita membahas ritual dalam pembuatan perahu sande, maka kali ini kita akan membahas makna, usul, dan pemali dalam prosesi pembuatan sande dengan referensi dasar dari karya ilmiah Ulya Sunani, mahasiswa Unasman tahun 2020. Yuk simak selengkapnya dalam ulasan Galeri Mandar Indonesia. Bagi orang Mandar, pemali merupakan bagian dari konsep usul, di mana pemali lebih fokus pada larangan atau hal negatif, sementara usul berhubungan dengan harapan positif. Praktik usul tersebut hampir ada di semua kegiatan keseharian orang Mandar. Salah satunya para pelaut Mandar, mulai dari pembuatan perahu, cara pengerjaan, pembuatan rumpon, susunan bambu, posisi ketika menurunkan alat tangkap, dan lain sebagainya. Pengetahuan dan praktek ini diperoleh secara turun-temurun, baik dari anak guru atau tokoh agama maupun melihat perilaku nelayan lainnya. Nah, dalam proses pembuatan perahu sande, terdapat berbagai usul dan pemali yang mencakup benda fisik, simbol, serta perilaku yang harus dilakukan oleh tukang perahu maupun pemilik perahu sande. Proses tersebut mengandung nilai-nilai budaya yang diatur melalui aturan-aturan yang berkaitan dengan keberhasilan dan keselamatan dalam pembuatan dan penggunaan perahu sande. Nah, yang pertama, dalam pembuatan perahu sande, yaitu dilarang melangkahi balakang atau belang, yang merupakan kayu bulat yang dikeruk bagian tengahnya, lalu bagian bawahnya dimodel sedemikian rupa agar bisa stabil di perairan. Pantangan tersebut berlaku sebelum disentuh atau diberikan doa oleh tukang perahu, sebab dimaknai akan berdampak pada tidak lancarnya proses pengerjaan perahu sande. Sebab kelancaran dan keberlanjutan pembangunan perahu sande merupakan sebuah harapan bersama antara tukang dan pemilik perahu. Hal tersebut juga bukti bagaimana tukang perahu menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab penuh terhadap sesuatu yang akan dikerjakan. Usul selanjutnya yaitu pada saat proses penentuan bagian depan dan belakang perahu didasarkan pada kondisi belakang atau lunas perahu dengan mempertimbangkan berat, tinggi, dan luban bagian belakang. Jika ketiga hal tersebut sama-sama terpenuhi, maka yang diutamakan bagian depan adalah yang berlubang atau yang retak, kemudian yang tinggi dan berat. Hal tersebut diusulkan karena orang Mandar meyakini bahwa lubang atau retakan tersebut merupakan simbol yang dimaknai sebagai pintu dari rezeki bagi perahu sande yang akan digunakan untuk berlayar mengarungi rezeki lautan. Persepsi tersebut juga berlaku pada pemilihan badik atau keris Mandar. Orang Mandar meyakini bahwa retakan atau lubang pada badik atau keris merupakan simbol pemanggil rezeki. Pemali atau usul selanjutnya dalam pembuatan perahu sande yaitu jika terdapat kulit pada papan sambungan belakang, maka menjadi pemali penempatkan bagian papan yang terdapat kulit menghadap ke dalam. Sebab pemasangan harus menaturalkan posisi kulit yakni menghadap keluar. Hal tersebut diyakini bahwa jika memposisikan kulit papan kayu menghadap ke dalam, maka dapat mendatangkan bencana terbaliknya perahu di tengah lautan. Sebab hal tersebut menentang sifat alami kulit yang selalu di luar, sehingga dimaknai bahwa kulit papan tersebut selalu ingin kembali pada posisi alaminya. Pemali selanjutnya, larangan menyambung papan pada bagian mata papan atau bagian bekas ranting pada papan kayu. Karena mata papan tersebut dimaknai sebagai persendian dari sebuah kayu. Dengan itu, menyambung pada bagian tersebut dimaknai bahwa perahu sande tidak akan tahan lama oleh hantaman ombak lautan. Selain itu, mata papan juga dimaknai sebagai sesuatu yang patah, sehingga diyakini bisa berakibat tidak baik untuk fisik perahu maupun rezeki perahu yang akan juga patah. Usul yang kelima, yaitu pemasangan atau menyisipkan lempengan besi
pada bagian belakang saat menyambung papan pertama. Perlakuan khusus tersebut dengan harapan perahu yang dibuat akan tahan lama seperti kekuatan lempengan besi. Selain itu, juga dimaknai sebagai media dalam dimensi doa agar perahu tahan secara fisik, juga tahan oleh serangan hal-hal gaib, guna-guna, atau ilmu hitam. Selain lempengan besi, tukang perahu juga menyisipkan uang logam dalam proses pemasangan papan pertama. Usulnya adalah sebuah harapan semoga perahu tersebut bisa mendatangkan rezeki atau menjadi sesuatu yang sangat berharga, seperti berharganya uang logam. Usul yang selanjutnya adalah pada susunan papan saat metokbo, papan harus dipasang secara seimbang di kedua sisi perahu. Sebab bagi pelaut Mandar, pemasangan papan perahu yang tidak teratur dan tidak seimbang dianggap sebagai sesuatu yang bisa menghalangi rezeki serta membahayakan keselamatan pengemudi perahu. Nah, selain itu, beberapa nahkoda perahu enggan menahkodai perahu tersebut karena menurutnya bisa berdampak terhadap keselamatan, baik keselamatan perahu maupun keselamatan awak perahu. Berdasarkan alasan bahwa proses pembuatan dilakukan dengan sembarangan dan tidak mengindahkan unsur keseimbangan. Pemali atau usul yang keenam, yaitu saat pemasangan pelayaran atau tiang layar. Sebelum pemasangan tiang layar perahu sande yang terbuat dari bambu atau patung, terlebih dahulu tukang memasang pusu anjoro atau daun muda pohon kelapa yang baru tumbuh dan daun palang atau daun nipa. Pada lubang tiang atau peluang, kedua benda tersebut dipilih berdasarkan alasan sifat bahan yang lentur dan tidak mudah patah. Praktek usul, tukang kayu berkeyakinan bahwa sifat elastisitas bahan dasar pijakan tiang layar berdampak pula pada tegak kokoh berdirinya tiang layar yang menjulang. Dalam proses ini, tukang perahu juga mengedepankan pemali. Nah, ketika akan memasang layar atau matakir, tukang kayu akan tidak boleh menyentuhkan bagian persendian tubuh pada tiang layar seperti pergelangan tangan, siku, dan lutut. Ini dimaknai bahwa bagian persendian merupakan bagian yang bisa bengkok dan patah. Sifat ini jelas bertentangan dengan sifat harapannya akan tiang layar yang harus kokoh, tegak berdiri seperti berdirinya alif. Nah, alif merupakan simbol yang diwakili oleh palajarang atau tiang layar. Maka keberadaan palajarang harus kuat, kokoh, layaknya alif. Karena adanya ketidakmungkinan tumbangnya alif, maka alif dipakai sebagai bentuk ideal akan tegak dan kuatnya palajarang yang ditanam. Alif menurut paham keagamaan suku Mandar sebagai bentuk keyakinan akan keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian Akbatam Malele, sejarawan dan budayawan Mandar mengatakan, tradisi orang Mandar kerap kali menggunakan simbol segitiga. Salah satunya adalah layar perahu sande yang berbentuk segitiga yang mengartikan simbol hubungan kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada alam. Usul yang ke-8 yaitu setelah perahu jadi, maka dilaksanakan prosesi maposi atau menentukan pusar perahu. Kemudian, makuliwa atau acara kenduri syukuran, kemudian pembuatan luban pada sanggar kemudi. Sebelum perahu diturunkan ke laut, terlebih dahulu dilakukan ritual usul dengan mengolesi tanah pada bagian depan perahu. Prosesi tersebut dimaknai sebagai pasitai Indo Amanna atau perkenalan ibu bapaknya. Dalam hal ini, pasir tanah dan air karena tanah merupakan bahan asal di mana sumber kehidupan berasal. Manusia diciptakan dari tanah dan dari tanah pula tumbuhnya pohon yang digunakan untuk bahan perahu. Nah, proses ini juga mengandung makna bahwa supaya perahu yang sudah di laut akan tetap kembali ke darat karena daratan atau tanah tempat di mana perahu dibuat. Demikianlah beberapa pemali dan usul yang bisa kami uraikan. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa usul dan pemali merupakan bentuk pengetahuan lokal dan pengungkapan keyakinan suku Mandar. Dalam rentang waktu, meskipun terdapat berbagai dinamika pengetahuan, namun karena kecintaan suku Mandar terhadap sande dan lautnya yang menjadikan usul dan pemali sebagai kesatuan tak terpisahkan dalam prosesi pembuatan perahunya. Dalam perspektif tradisi dan kebudayaan,
Kepercayaan terhadap konsep usul dan pemali yang berupa benda dan perilaku dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan pesan berharga warisan leluhur suku Mandar. Kondisi real kehidupan yang langsung berhadapan dengan lautan, ombak, perahu, dan religiusitas telah mengantarkan suku Mandar menemukan ramuan ideal tentang konsep dan pengetahuan lokal, bagaimana mendialogkan antar keseharian dan keyakinan beragama mereka dengan sangat indah dalam sebuah bentuk artefak budaya bernama Sande yang sangat mereka cintai. Wujud dari perasaan tersebut sehingga usul dan pemali tetap mereka pegang sebagai pengetahuan akan makna, substansi, dan etika tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Nah, terkait ini, keberadaannya masih dipelihara dalam ruang pengetahuan Posasi, Pandelopi, dan Anang Guru sebagai orang-orang tua yang memegang kunci penting dari kasana, kekayaan pengetahuan suku Mandar. Meskipun tidak dipungkiri, tantangan justru berada di internal generasi suku Mandar sendiri untuk menjaga kelangsungannya. Demikianlah uraian singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya dalam konten-konten menarik Galeri Mandar Indonesia. Salam lestari dari Mandar untuk Indonesia.